Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk memuji Tuhan dan memulai hari kita untuk bersyukur betapa Tuhan begitu baik pada kita, memberikan kesempatan yang baru setiap hari. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Bimbing kami terus, Bapa. Anugerahi kami dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah setiap hari. Dan bimbing kami terus supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu, selalu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu begitu ajaib kasih-Mu. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu, Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Denganlah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku
ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Semua bagi Haleluya. Haleluya, Kau segalanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. semua karena Ku tinggikan Kau Yesus, ku muliakan. Haleluya, Oh haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih terima kasih ya Tuhan Tuhan atas segala atas semua berkat-Mu. berkat-Mu. Kaulah perlindungan kami, pengharapan kami. Pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Ku sembah nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Sungguh kami selalu bersyukur kepada-Mu, Bapa. Tidak ada yang menghentikan rasa syukur kami kepada-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari awal Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan tak pernah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, seperti pelangi. Sehabis hujan, seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian. Biarlah pagi ini
kita bisa disegarkan jiwa kita oleh firman kebenaran yang akan kita dengar di pagi hari ini. Tapi mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih setiap saat kami merasa bersyukur dari pagi sampai nanti malam Tuhan. Kau beserta kami dan pagi ini kami mau mulai hari kami dengan mendengarkan renungan pagi. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam dunia yang semakin fasik ini, harusnya kita menyadari bahwa kita itu dipanggil Tuhan untuk hidup secara berbeda. Sebab kalau kita hidupnya tidak berbeda dengan dunia ini, apa gunanya kita mengatakan kita orang beriman atau percaya Tuhan? Tentu saja hidup kita harus berbeda. Itulah panggilan dari Tuhan, ya. Saya bacakan dahulu 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita dipanggil supaya kita hidup berbeda, yaitu hidup kudus. Saudara, kudus itu dari kata hagios atau kados kalau dalam perjanjian lama. Itu artinya yang pertama berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Ya. Arti kedua dipisahkan. Kita itu dipisahkan, dikuduskan. Artinya dipisahkan. Kenapa? Untuk dibersihkan. Hagios itu artinya tidak bercacat, tidak bercela. Blameless, spotless, tidak ada noda. Jadi murni bersih. Itu artinya. Kenapa harus demikian? Karena untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan tapi dengan hidup berdosa, tidak berkenan, kan saudara? Ya. Jadi kalau setiap pagi seperti ini, anggap saja ini adalah panggilan dari Tuhan atau undangan baru dari Tuhan setiap pagi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan identitas yang kita miliki sebagai umat Allah, sebagai anak Allah. Dunia akan selalu berusaha menarik kita kepada standar dunia ini, yaitu yang kompromi, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang mengutamakan kesenangan sesaat, kenikmatan pribadi sesaat. Ya, panggilan kita justru jauh lebih tinggi. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi anak Allah, supaya kita berbeda, supaya kita menjadi orang yang suci hidupnya, kudus, ya, yang bersih, yang tidak kompromi. Jadi bukan hanya kelihatan kudus saja, tapi benar-benar kudus di dalam seluruh hidup kita. Ya, jadi kekudusan bukanlah pilihan yang untuk para nabi saja atau untuk para hamba Tuhan saja, tapi kekudusan adalah untuk kita semua, siapapun kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang yang percaya, yang hidupnya kudus. Setiap harinya kita milih taat, dibanding kenyamanan kita lebih pilih taat kepada Tuhan. Punya integritas yang tinggi, tidak ada kepura-puraan, tulus, dan meninggikan kasih di atas segalanya. Banyak orang tidak bisa mengimplementasikan kasih, sebab kalau sedang kesel sama seseorang, ia lampiaskan kekesalannya dengan segala cara. Manusia itu memang licik, kelihatannya diam saja, tapi di hatinya ia ingin mencelakai orang itu, ingin jauh dari orang itu. Nah, ini hidup kudus itu
tidak hanya pikirannya yang bersih, tapi hatinya juga bersih. Ya, tidak mudah untuk hidup kudus, saya tahu. Tapi bukan tidak mungkin. Kita hidup kudus bukan berarti karena kita kuat, bukan. Tapi karena Tuhan memanggil kita supaya hidup kudus. Kita mau terima panggilan Tuhan atau tidak dalam hal ini. Ya. Kekudusan itu merupakan buah juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungannya dekat, mengerti kehendaknya, sudah biasa melakukan kehendaknya, pasti hidup kita kudus. Nah, orang yang tidak hidup kudus jauh dari Tuhan sebenarnya. Ya. Kalau jauh dari Tuhan pasti tidak bisa hidup kudus. Imamat 20 ayat 26, saudara. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku, Tuhan, adalah kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, itu dia. Jadi kita dipisahkan dari dunia ini, bukan secara fisik, pikiran hatinya, supaya tidak serupa dengan dunia ini. Untuk apa? Supaya kita menjadi milik Tuhan. Kan begitu ya. Jadi kita dipisahkan bukan supaya nanti sombong, bukan. Tapi untuk menjadi milik Tuhan. Lagi pula kita tidak boleh memisahkan diri secara fisik. Secara fisik kita tetap bergaul dengan dunia ini. Tapi untuk menjadi berkat. Untuk mengubah siapa saja yang dekat kita supaya bertobat kenal Tuhan. Nah, itu ya. Itu di Roma 12 ayat 2 jelas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup kudus itu dimulai dari pembaharuan akal budi. Tanpa pembaharuan akal budi tidak bisa orang hidup kudus. Pasti hidupnya sama dengan orang dunia ini. Ya. Jadi di dalam kata lain, kita harus menanggalkan manusia lama kita, saudara, dan mengenakan manusia baru yang hidupnya kudus. Sedangkan manusia lama kita hidupnya duniawi. Kan begitu ya. Nah, makanya saudara, setiap pagi kita harus selalu ingat, untuk apa aku doa pagi? Aku mau membersihkan diriku dari cara berpikir yang salah, dari perasaan yang selama ini tidak tepat, untuk menguduskan diri agar berkenan bagi Tuhan. Banyak manusia itu tidak ingat bahwa sebenarnya manusia diciptakan itu supaya jadi anak Allah. Banyak orang pada umumnya merasa sama dengan dunia ini. Masa manusia disuruh hidup kudus, mana bisa gitu. Manusia lupa bahwa ia diciptakan Tuhan supaya hidup kudus. Ya, jangan sampai karena kita lahir di dunia ini, kita malah jadi manusia duniawi. Makanya saudara, kita perlu setiap hari harus dekat Tuhan. Supaya ibarat kita mau merasakan hangatnya dari Tuhan itu, kalau setiap hari tidak menghadap Tuhan, menjadi dingin. Ya, jadi dingin saudara. Jadi kita harus tetap dekat Tuhan supaya semakin hari semakin kudus. Ya. Dan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita harus kudus sebab Dia kudus. Jadi barang siapa yang tidak kudus, pikirannya, perasaannya, keinginan-keinginannya, perbuatannya, ia ditolak oleh Tuhan. Meskipun kita belum kudus, mari kita belajar terus. Sehingga kita tidak sama dengan dunia ini. Makanya kalau hidup kudus itu jangan dibayangkan jadi orang aneh, pakaiannya pakaian agamawi. Bukan. Hidup kudus itu setiap apa yang kita lakukan tentu berkenan bagi Tuhan. Pasti itu hidup kudus, Tuhan. Ya, sebab hidup kudus itu ujungnya adalah untuk perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan yang kudus tidak mungkin menerima manusia yang berdosa.
Manusia yang berdosa ditebus benar, diterima benar, tapi harus bertobat. Begitu ya. Kiranya ini bisa membekali kita untuk menjalani aktivitas kita di hari ini, saudara. Semangat, ya. Dengan firman kebenaran, kita akan semangat melakukan segala sesuatunya dengan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Biarlah kami belajar dari hari ke hari, melalui semua yang kami alami, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Kau berkati mereka, juga keluarga mereka. Terima kasih untuk gereja GMM, para pelayan Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut hari ini